saat saya menjadi karyawan BPG, rasanya masih bingung ya, karena saya dari pertanian, kemudian di sini pekerjaannya kok administrasi. Akhirnya kami atau saya mengambil jurusan lagi dari nol untuk jurusan administrasi negara. Nah, pada saat itulah baru di BPG itu saya dilibatkan. Tadinya tidak sama sekali. Kemudian di tahun 2003 berubah nama LPMP itulah saya dijadikan kepala seksi kajian mutu pendidikan. Kemudian di tahun 2010 saya dilantik menjadi kepala bidang. Dan waktu kepala bidang itu saya di pemetaan mutu dan supervisi pendidikan, di mana tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 saya masih di sana. Baru 2017 saya dipindah di bidang Dikdas dan Dikmen kalau di sini. Dari perkembangan zaman yang begitu cepat sekali dan mestinya saya pensiun di tahun 2020, tetapi karena ada aturan baru bisa untuk menjadi jabatan fungsional, disitulah saat yang sebetulnya sudah kritis karena waktunya tinggal beberapa bulan saya harus pensiun, tetapi ternyata dari Jakarta ada penyetaraan untuk menjadi jabatan fungsional Widya Brata. Alhamdulillah bisa keliling ke yang di Asia Tenggara, ya ada di Singapura, kemudian ada yang di Malaysia, ada yang di Thailand, kemudian mencoba ke Australia, ini juga sudah ke Melbourne dan Sydney, kemudian juga pernah ke Turki, jadi kita bisa belajar bagaimana pendidikan yang ada di Australia dan di Turki, kemudian juga bisa belajar ke Cina, jadi Cina bagaimana mereka pembelajaran di sana memang sangat luar biasa sekali, jadi pendampingan guru terhadap siswanya, kemudian sarprasnya mereka sangat komplit, dan termasuk kami juga bisa belajar penjaminan mutu, baik yang ada di Inggris atau di London, kemudian di Perancis, kemudian di Belgia, dan di Belanda, dan masing-masing berbeda-beda untuk keilmuan yang kita laksanakan di sana. Saya tidak akan lupa dengan kebaikan lembaga kepada saya maupun teman-teman yang mensupport kepada saya. Selama ini saya meniti karier ini, jadi dari pertanian kemudian administrasi negara, saya menyesuaikan karena jadi instruktur saya harus menyesuaikan di pendidikan, padahal itu hal yang sangat berbeda sekali. Teman-teman seangkatan yang Mas Daryanto, Mas Dedi sampai sekarang selalu mensupport kemanapun saya pergi. Kesulitan saya sampai jam 2 malam saya harus mengawal soal yang ada di Kudus, itu kan pemenangnya kan Pura Kudus itu ya, ujian nasional jam 2 malam saya harus berangkat, dan ternyata ada kawan saya yang memang betul-betul selalu dekat, tidak hanya secara fisik tetapi ternyata batin, seperti ya pokoknya ya saya sampai terharu. Jadi kalau saya akan meninggalkan kantor ini rasanya berat, karena persaudaraan yang sudah terjalin begitu bagusnya. Jadi kesulitan saya saat saya sakit ternyata juga malam-malam ada yang mengantarkan. Nah, ini yang tidak ternilai harganya kalau kita nilai dengan apapun, benda, barang, uang dan sebagainya, ini tidak ada nilainya, dan itu persahabatan yang sangat luar biasa, sehingga saya itu mau ditarik kemana itu rasanya kok hati saya yang bicara berat. Jadi dengan pertemanan itu berat sekali. Jadi saya yang mengalami pengalaman pada saat saya sedih, saya tidak terima pada saat itu, ternyata hal itu keliru bagi saya. Sehingga kalau teman-teman ada hal-hal yang sifatnya itu
baru bertentangan dengan kemauannya sendirinya, itu kita tidak tahu, kita terima saja padanya dulu. Kita harus bersungguh-sungguh sekarang yang terjadi. Jadi seperti yang digambarkan Rasulullah, manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh nanti mereka akan mendapatkan apa yang dimintanya. Jadi memang betul sekali, tetapi yang bisa untuk menjadikan itu salah satunya adalah disiplin dari diri kita sendiri. Jadi selama ini yang saya tanamkan di pribadi saya bersyukur sudah menjadi pegawai, dan harus bersyukur karena menjadi pegawai ini sangat sulit sekali. Jadi kalau teman-teman kami sudah menjadi pegawai kok rasanya masih seenaknya sendiri, kasihan orang-orang yang lain yang belum bekerja dan sebagainya. Ini kasihan. Jadi kita tetap yang bersungguh-sungguh. Nanti kalau kita sungguh-sungguh, nanti apa yang menjadi cita-cita kita akan tersampai itu seperti itu. Dan itu sudah saya lalui seperti itu. Jadi saya sungguh-sungguh, walaupun saya rumahnya Sragen, apel pagi setiap hari Senin nyaris tidak pernah saya terlambat. Ini alhamdulillah dari dulu sampai sekarang ini tetap saya mematuhi untuk disiplin itu. Dan yang jelas mengembangkan persahabatan dengan teman-teman. Jadi kalau kita ada jangan menambah musuh. Kalau musuh satu itu nanti berat sekali bagi kita. Walaupun temannya banyak, ada musuh satu, ini rasanya kurang nyaman di hati kita. Jadi carilah persahabatan yang baik, kemudian kerja yang tulus, ikhlas, tetapi kita juga mengandalkan profesionalisme kita. Jadi integritas kita tetap kita tanamkan pada diri kita masing-masing. Mas Der. Hai. Pak Tartib orangnya seperti apa? Pak Tartib, yang jelas tuh beliaunya itu orangnya sabar, sok tak. Aku tuh kadang memperlakukannya kayak teman sendiri, padahal beliau pejabat besar gitu, gak tersinggungi orangnya. Enggak. Terus sama yang jelas beliaunya tuh sangat amat detail sekali. Nah sehingga ketika kita mengerjakan perintahnya beliau, kudu teliti dan hati-hati banget gitu. Bin, ini sih coba. Man, ini man. Taruh meja. Bener nggak? Gimana? Ngomong. Kalau Pak Tartib itu gimana menurut jenengan? Ya kalau dari sikapnya sangat baik. Tapi aku paling ini terkesan ini Mas. Kalau ada kegiatan itu ya, kegiatannya sulit dilaksanakan ya bagi kita. Tapi begitu Pak Tim, nanti ada di iso. Ini apa jeneng itu? Bisa mencari kunci-kunci atas hal-hal yang kelihatannya nggak masuk akal. Clue gitu ya. Iya. Nah, menurut itu gimana? Ya saya mengenal beliau itu kan sudah lama, sejak masuk di sini sampai sekarang. Oh, tahun 84 ya? Ya selama ini mengenal beliau itu tidak hanya sebagai atasan, tidak hanya sebagai partner kerja, tapi ya sebagai keluarga saja. Tidak merasakan kalau beliau itu seolah-olah nyuruh atau apa, sepertinya itu pembelajaran yang baik bagi kita itu. Enggak merasa seperti dia itu memarahi kita, menyuruh, menekan, enggak. Tapi itu justru baik buat kita. Pak Tip kan sebentar lagi memasuki masa purna. Mungkin ada yang mau disampaikan Mas? Iya Mas, ada Mas. Ya untuk Pak Tim, selamat memasuki masa purna. Insya Allah kita masih belajar banyak lah dari Pak Tim. Semoga nanti kita masih keep in touch Pak. Untuk kami belajar banyak untuk berbagai hal. Mudah-mudahan senantiasa bahagia bersama keluarga. Selamat kerja ya? Selamat purna tugas buat Pak Tartib. Semoga sehat selalu, bahagia. Walaupun dalam tugas kita memang sudah cut ya, tapi seduluran tetap selamanya. Walaupun jauh di mata, tetap dekat di hati. Saya juga ingin ikut menyampaikan. Pensiun itu hanya masalah formalitas, tapi berbakti dan berkarya jalan terus. Meskipun jalurnya bisa melalui formal, informal,
maupun non formal. Yang jelas lembaga masih membutuhkan. Nah, semoga nanti tidak lupa bahwa dibutuhkan oleh orang banyak, sehingga masih terus mengawal, membantu dan membimbing kami semua gitu. Oke, Pak. Pak Tatib, selamat memasuki masa purna tugas ya. Selamat menikmati waktu bersama keluarga tercinta. Selalu sehat, tetap semangat, rezeki selalu menyertai. Terima kasih atas dedikasi dan pengabdiannya selama ini. Dulu saya tuh sering merasa takut kalau ketemu sama Pak Tatib. Tapi semakin mengenal beliau, ternyata beliau itu asik kalau diajak berdiskusi, berkomunikasi. Terima kasih ya Pak Tatib, sudah kerso membersamai kami di lantai 2. Terima kasih Pak Tatib yang selama ini sudah memberikan bimbingan kepada kami sehingga kami menjadi lebih baik. Yang pasti Pak Tatib itu ya kalau kita mau curhat-curhat bisa, terus sering jajak ke. Beliau pribadi yang dermawan, bersahaja. Pak Tatib, beliau sangat baik hati, suka nraktir ya Mas ya. Sukses selalu Pak Tatib. Sukses selalu Pak Tatib. Selamat memasuki purna tugas Pak Tib. Semoga barokah semuanya bersama keluarga. Untuk Pak Tatib semoga sehat selalu dan tetap berkarya. Semoga sehat selalu, the best pokoknya untuk Pak Tib. Semoga sehat selalu dan menjaga silaturahmi dengan teman-teman BPPMP Provinsi Jawa Tengah. Selamat purna Pak Tib. Sehat selalu Pak Tib. Jaga kesehatan Pak Tib, sehat selalu.